Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan. Saya mahasiswa dari Universitas Maasum, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, semester 3. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas LDKM, yaitu latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Nah, ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas. Mungkin ada 5 poin yang akan saya bahas ke depannya. Di antaranya yaitu ada minat dan bakat. Yang kedua itu pentingnya memahami pengembangan keterampilan. Yang ketiga yaitu problem solving, dan yang terakhir adalah yang keempat, kedisiplinan. Nah, mungkin ada 4 poin-poin yang saya akan bahas. Oke, yang pertama yaitu ada minat dan bakat. Saya mengikuti LDKM ini. Minat saya untuk mengikuti LDKM ini yaitu ingin masuk atau bergabung dengan organisasi yang ada di kampus, seperti contoh HIMA, mahasiswa, BEM, DPR, atau yang lainnya. Nah, selain itu juga tujuan saya mengikuti LDKM ini yaitu untuk ingin menambah ilmu pengetahuan saya, ingin menambah skill berkomunikasi saya, ingin menambah skill bersosialisasi, ingin menambah teman, ingin menambah relasi, ingin menambah pengalaman. Nah, mungkin itu saja. Nah, selain itu lupa. Selanjutnya ya, bakat saya mungkin yang berkaitan dengan LDKM yaitu apa ya? Saya mungkin bisa mengerjakan pekerjaan lebih cepat, tepat waktu. Ya, akan cepat mengerjakan suatu pekerjaan. Seperti ketika saya masuk ke suatu organisasi, saya akan menyelesaikan tugas tersebut. Ada salah satu tugas di organisasi, saya akan menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat waktu dan cepat. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu pengembangan keterampilan komunikasi. Nah, pada jajaran kemampuan yang perlu dimiliki oleh seseorang adalah salah satunya communication skill atau skill komunikasi. Nah, dengan memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, itu akan membantu dalam semua aspek kehidupan, dari kehidupan profesional hingga kehidupan pribadi. Contohnya kita ambil dari sudut pandang bisnis. Semua transaksi dihasilkan dari komunikasi, betul? Nah, dengan keterampilan komunikasi yang baik sangat penting agar orang lain dan diri Anda sendiri dapat memahami informasi yang dengan lebih akurat dan cepat. Dalam kehidupan pribadi, komunikasi ini dapat membuat kita membangun hubungan dengan orang lain, seperti saling bertukar cerita, curhat, bahkan menggibah. Dalam dunia kerja, komunikasi ini diperlukan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan, diskusi, menyelesaikan masalah, dan yang lain-lain. Dalam proses komunikasi ada yang berperan sebagai komunikan atau penerima pesan, dan ada komunikator atau pemberi pesan. Nah, kedua peran ini saling bertukar. Nah, berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi ini terbagi menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan tertulis. Keduanya ini sama-sama penting sebagai soft skill dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia kerja. Nah, komunikasi lisan biasanya dilakukan dengan berbicara baik secara langsung atau melalui media seperti telepon, Google Meet, atau Zoom. Sementara itu, komunikasi tertulis biasanya dilakukan dengan media tulisan, bisa berupa pesan, WhatsApp, email, atau surat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pentingnya pengembangan keterampilan communication. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai problem solving. Nah, mungkin teman-teman yang menonton video ini sudah pada tahu ya, atau sudah pernah dengar, atau mungkin ada yang belum tahu atau belum pernah dengar apa itu problem solving.
Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu problem solving. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa pengertian dari problem solving tersebut. Nah, untuk memahami apa itu problem solving adalah hal yang fundamental yang harus dipahami oleh siapapun, terutama yang baru masuk ke dunia kerja atau baru masuk ke dunia organisasi. Tanpa pemahaman dan skill problem solving yang mumpuni, seseorang tidak akan mengalami kesulitan saat bekerja, apalagi jika lingkungan kerjanya penuh tekanan. Nah, pengertian problem solving tersebut menurut buku The Executive Guide to Improvement and Change. Pengertian problem solving adalah kemampuan mendefinisikan masalah, menentukan sumbernya, membuat skala prioritas, menyusun alternatif solusi, dan mengimplementasikannya sesuai kebutuhan. Jadi singkatnya, problem solving ini adalah kemampuan menemukan masalah dan memecahkannya dengan baik. Nah, agar proses pemecahan masalah terlaksana, ada beberapa karakteristik yang problem solving yang wajib dipenuhi. Yang pertama yaitu interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, misalnya antara karyawan dalam satu divisi, lintas jabatan, atau antara atasan dan bawahan. Yang kedua, terdapat diskusi yang diselenggarakan dengan efektif, sistematis, dan menghasilkan progres baik secara formal, semi formal, dan atau informal. Yang ketiga yaitu informasi lengkap dan valid, penyampaian dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, selanjutnya itu ada saling membimbing dan melatih dari pihak berpengalaman ke yang kurang berpengalaman. Nah, berdasarkan karakteristik tersebut, kita dapat menemukan bahwa para pemimpin ini sangat vital dalam proses pengambilan keputusan agar proses problem solving ini terselesaikan. Jadi pemimpin ini tidak boleh egois atau terlalu longgar. Ada rekan-rekan yang membantunya mengambil keputusan. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kedisiplinan. Mungkin kita semua sudah diajarkan kedisiplinan sejak dari kecil. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit teori kedisiplinan tersebut. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan definisi kedisiplinan itu apa. Nah, dalam hal ini kata disiplin sendiri berasal dari kata Latin atau discipline, artinya latihan atau pendidikan dalam mengembangkan hakikat, spiritualitas, dan kepribadian. Disiplin memanifestasikan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan perilaku individu agar mengikuti prinsip dan selalu mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Nah, sekarang kata disiplin telah berkembang maknanya dalam beberapa cara. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan atau pengawasan dan pengendalian peraturan atau hukum. Kedua, bidang tersebut merupakan latihan yang bertujuan untuk mengembangkan diri agar berperilaku tertib. Pada dasarnya, disiplin adalah sesuatu yang dapat dilatih. Pelatihan disiplin diharapkan dapat meningkatkan pengendalian diri, kepribadian, atau ketertiban dan efisiensi. Jadi ringkasnya, kita dapat menyimpulkan bahwa disiplin berkaitan dengan pengendalian diri sehingga kita dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik atau yang jahat, untuk mendorong perilaku yang bertanggung jawab dalam jangka panjang. Nah, dari definisi yang sudah barusan dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan. Disiplin ini adalah sikap rela sepenuhnya untuk menaati segala aturan yang ada dalam pelaksanaan tugas sebagai bentuk tanggung jawab apapun. Bagaimanapun, disiplin adalah tanda
prinsip seorang. Itu artinya disiplin dipelajari dari hal kuliah yang begitu saja didapatkan. Nah, selanjutnya kita apa itu tujuan sikap disiplin? Gausa 1992 mengemukakan bahwa disiplin memiliki dua tujuan. Dengan kata lain, ini adalah tentang memberi kenyamanan kepada seseorang, menciptakan lingkungan yang mudah untuk belajar. Dan itu baru 11 berpendapat bahwa disiplin bertujuan untuk mematuhi aturan dengan prestasinya sendiri dan menciptakan aturan. Selanjutnya menurut Durkheim 1995, disiplin memiliki dua tujuannya: mengembangkan aturan sesuai manusia, menetapkan tujuan tertentu, dan sekaligus membatasi ruang lingkupnya. Selanjutnya ada contoh sikap disiplin. Yang pertama, contoh sikap disiplin di rumah: tidur tepat pada waktunya dan bangun tepat pada waktunya. Kedua, membantu orang tua, belajar mengerjakan pekerjaan rumah, makan dengan teratur, tempat dan kamar, jangan kebersihan rumah. Selanjutnya, contoh disiplin di jalan raya: jadi jangan menerobos lampu merah, berjalan di sebelah kiri, ikuti rambu-rambu jalan, terus bawa dokumen kendaraan lengkap dengan disiplin. Selanjutnya ada contoh disiplin seperti pergi ke kampus dengan tepat waktu, memakai pakaian yang rapi, membuang sampah pada tempatnya, duduk dengan benar dan rapi saat di kelas, izin sebelum keluar kelas kepada dosen, tidak berisik saat menjelaskan atau menerangkan suatu pelajaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi kedisiplinan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dari kelompok 6 Haridra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.